Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dan dari jurusan Teknik Kimia Kampus Indralaya Universitas Sriwijaya. Kami akan menjelaskan mengenai Force Circulation Crystallizer pada mata kuliah Perancangan Alat Proses dengan dosen pengampu Dr. Leili Nurul Komaria STMT. Sebelum menuju pembahasan materi, adapun anggota kelompok 11 terdiri dari Muhammad Rifki Apriansyah dengan ujung NIM 003, Clara Silvanevia dengan ujung NIM 012, Cindy Fariska Amanda dengan ujung NIM 014, Clara Yusnita Wijaya dengan ujung NIM 072, dan Kuntum Khoyro Ummah dengan ujung NIM 086. Selamat menyaksikan. Force Circulation Crystallizer adalah metode kristalisasi yang paling banyak digunakan di industri. Force Circulation Crystallizer disebut juga sebagai Evaporative Crystallizer. Force Circulation Crystallizer menggabungkan proses antara proses pendinginan dan penguapan atau evaporasi untuk mencapai kondisi supersaturasi. Supersaturasi adalah keadaan larutan yang mengandung zat terlarut yang melebihi jumlah yang perlu untuk mencapai kejenuhan. Zat terlarut dari larutan lewat jenuh ini kemudian mendingin dan membentuk kristal. Jenis pengkristal ini diklasifikasikan sebagai pengkristal campuran suspensi, penghilangan produk campuran atau mixed suspension, mixed product removal, atau MSMPR. Selanjutnya yaitu simbol. Gambar ini merupakan simbol dari crystallizer secara umum. Selanjutnya adalah spesifikasi dari peralatan Force Circulation Crystallizer. Di sini terdapat 4 model alat yaitu GLQX01, GLQX02, GLQX03, dan GLQX04. Berdasarkan Water Evaporation Capacity atau H, GLQX01 sebesar 0,1 hingga 2, GLQX02 sebesar 0,5 hingga 10, GLQX03 sebesar 2 hingga 20, dan GLQX04 sebesar 5 hingga 50. Keempat model alat ini ditinjau berdasarkan feed concentration, input concentration atau persen, maka berbagai konsentrasi bahan tergantung pada bahan yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu, keempat model alat ini, jika ditinjau dari steam pressure, maka berada pada rentang 0,4 hingga 0,8 MPa. Selanjutnya, ditinjau berdasarkan steam consumption or evaporation capacity, GLQX01 sebesar 0,65, GLQX02 sebesar 0,38, GLQX03 sebesar 0,28, dan GLQX04 sebesar 0,18. Keempat model alat ini ditinjau berdasarkan evaporation temperature, maka berada pada rentang 45 hingga 90 derajat Celcius. Berdasarkan cooling water cost or evaporation capacity, GLQX01 sebesar 2 hingga 40, GLQX02 sebesar 7,5 hingga 150, GLQX03 sebesar 25 hingga 250, dan GLQX04 sebesar 50 hingga 500. Selanjutnya yaitu untuk gambar alat atau skema alat. Untuk gambar alat dan skema alat, seperti yang kita lihat gambar di samping, terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada heat exchanger terletak di bagian kiri, di mana nanti pada bagian exchanger ada bagian inlet untuk steamnya. Selanjutnya ada feed buat inletnya terletak di bagian bawah. Nanti untuk bagian produk akan keluar dari bagian product discharge. Untuk bagian atas kita ada cooling water inlet. Cooling water inlet ini nanti yang akan membuat atau mendinginkan bagian water yang masuk. Selanjutnya juga nanti ada circulation pipa. Mungkin untuk lebih jelasnya gambar dan alat atau skema alat dapat kita lihat seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu untuk fungsi alat, di mana untuk fungsi alat yang pertama, Force Circulation Crystallizer sering digunakan untuk memproduksi garam dan bahan-bahan kimia dalam industri. Pada industri kimia dan pertanian, Force Circulation Crystallizer dapat digunakan untuk menguapkan asam fosfat dari campuran dan memulihkan padatan. Force Circulation Crystallizer banyak digunakan di pabrik NaCl
yang berfungsi untuk menjaga suspens kalsium sulfat dalam unit untuk mengurangi dan mencegah terjadinya scaling, di mana scaling ini nanti akan menyebabkan penyumbatan pada alat ini. Forced circulation crystallizer sering digunakan untuk memproduksi produk-produk seperti NaCl, KNO3, natrium, SO4, kalium sulfat, NH4Cl atau amonium klorida, dan Na2CO3H2O. Baiklah, selanjutnya ada prinsip kerja alat. Forced circulation crystallizer menggunakan penguapan atau pendinginan lewat penguapan untuk menghasilkan superjenuh. Larutan di dalam unit kristalisasinya tercampur menggunakan sirkulasi larutan induk dan kristal atau sirkulasi magma untuk mengendalikan pembentukan superjenuh. Tidak memiliki mekanisme klasifikasi kristal atau semuanya tercampur aduk, dan tidak memiliki mekanisme pelarutan kristal kecil. Pun uraian cara kerja alat atau proses yang terjadi pada forced circulation crystallizer adalah sebagai berikut. Pada alat ini terlihat bahwa umpan berupa larutan induk terlebih dahulu dilewatkan melalui sebuah heat exchanger untuk dipanaskan. Nah, heat exchanger berada di dalam evaporator, di mana di dalam evaporator terjadi flash evaporation, yaitu terjadi pengurangan jumlah atau kandungan pelarut dan terjadi peningkatan konsentrasi zat terlarut, di mana pada saat itu keadaan zat terlarut sudah lewat jenuh atau supersaturasi. Kemudian, larutan yang sudah berada pada keadaan lewat jenuh dialirkan menuju badan crystallizer untuk diperoleh padatan berupa kristal, di mana pada badan crystallizer terdapat mekanisme kristalisasi yaitu nukleasi dan pertumbuhan kristal. Produk kristal dapat diambil sebagai hasil pada bagian bawah crystallizer. Namun tidak semua proses berjalan sempurna, atau dengan kata lain tidak semua cairan induk berubah menjadi padatan kristal. Oleh karena itu, cairan induk yang belum berubah menjadi padatan kristal akan di-recycle atau diumpankan kembali. Nah, umpan dan campuran umpan dengan hasil yang masih belum padatan dialirkan dengan paksa atau forced circulation. Adanya heat exchanger dapat membuat kenaikan titik didih yang sempurna. Kenaikan titik didih pada heat exchanger untuk dapat membuat larutan menjadi lewat jenuh berkisar antara 3 hingga 100 Fahrenheit untuk sekali lewat. Bila kenaikan titik didih yang diharapkan untuk mendapatkan kristal yang baik tidak sesuai, maka dapat digunakan beberapa evaporator untuk menaikkan titik didih, di mana konsentrasi zat terlarut akan meningkat juga. Karena mengalir secara paksa menggunakan pompa, maka kecepatan aliran cukup tinggi, sehingga akan mengakibatkan ketinggian permukaan larutan pada crystallizer tidak tetap atau naik turun. Umumnya, crystallizer jenis ini dibangun dengan diameter 2 feet atau pada skala industri sekitar 4 feet atau lebih. Berikut kita akan melihat contoh animasi terkait yang menggambarkan bagaimana prinsip kerja suatu forced circulation crystallizer. Selanjutnya ada dimensi alat. Forced circulation crystallizer biasanya ditemukan dalam ukuran mulai dari model laboratorium dengan diameter 2 feet hingga unit dengan diameter lebih dari 40 feet untuk pemrosesan berkelanjutan. Nah, forced circulation crystallizer memiliki kapasitas produk yang besar, namun dimensi ukuran produk diatur secara luas. Nah, dimensi ukuran produk biasanya ada pada rentang 0,7 hingga 4 mm.
Nah, kemudian ada kapasitas alat, di mana di sini kami menemukan kapasitas salah satu alat yang tersedia di pasaran, di mana alat tersebut memiliki 4 model dengan GLQX01, 02, 03, dan 04. Nah, masing-masing model memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Keterangan terkait kapasitasnya dapat dilihat di tabel yang akan ditampilkan pada layar. Baik, selanjutnya adalah prosedur perancangan alat. Berikut adalah langkah-langkah dalam perancangan dan pemilihan alat crystallizer. Untuk langkah yang pertama, pemilihan tipe crystallizer yang paling baik dengan mengetahui beberapa hal yang dibutuhkan, yaitu ukuran produk, kualitas produk, ekonomi pada proses, dan skala operasi. Untuk tipe peralatan forced circulation crystallizer, ukuran kristal atau Taylor mesh yang paling ideal adalah 30-150 dengan tipe kelarutan normal, flat, or inverted. Tipe produk yang dihasilkan adalah NaCl, Na2SO4, citric acid, Na2CO3-10H2O, dan laktosa. Dengan penjelasan, kapasitas besar dan kecil, sangat stabil, kadang terjadi masalah pada dindingnya, dan waktu operasi yang pendek. Baik, untuk langkah selanjutnya, sangat disarankan membuat data lengkap mengenai zat atau reaktan yang akan dijadikan kristal. Data-data yang dibutuhkan antara lain data yang terkait dengan temperatur dan sifat fisik dari zat tersebut yang diperlukan pada proses perhitungan. Kemudian langkah selanjutnya membuat neraca massa, neraca panas, dan flowsheet. Kemudian menghitung beberapa waktu proses yang diperlukan untuk membentuk produk dari mulai proses pertumbuhan kristal hingga nukleasi. Langkah selanjutnya menentukan besar ukuran crystallizer yang dibutuhkan. Kemudian menghitung transfer panas permukaan dan resirkulasi rata-rata, termasuk di dalamnya adalah pemilihan kondensasi pada bagian evaporasi di dalam crystallizer. Langkah selanjutnya pemilihan alat-alat pendukung lainnya seperti peralatan vakum, pompa, pengaduk, dan alat-alat pendukung lainnya. Dan langkah terakhir menentukan bahan konstruksi apa yang akan digunakan seperti ASME atau UPV Section 7 dan bahan konstruksi lainnya. Selanjutnya adalah contoh perhitungan alat. Kristal asam sitrat monohidrat dalam sebuah MSMPR, mixed suspension mixed product removal pada 30 derajat Celcius dengan ukuran kristal dominan LD adalah 0,833 mm. Densitas kristal diketahui 1,54 gram per mililiter dengan volume shape factor atau A adalah 1 dan kelarutannya adalah 39 weight persen. Rasio supersaturasi yang digunakan C/C0 1,05 dan kecepatan pertumbuhan kristal yang diketahui adalah 4 kali 10⁻⁸ meter per second. Berapakah kecepatan nukleasi dari kristal yang dihasilkan jika kecepatan produksi kristal diketahui 15 kg per jam? Untuk penyelesaiannya, G atau kecepatan pertumbuhan kristal adalah dl per dt, di mana nilai G diketahui dari soal adalah 4 dikali 10⁻⁸ meter per second, diubah ke milimeter per jam, sehingga menjadi 0,144 mm per jam. Kemudian untuk mencari hubungan antara ukuran dominan dengan besaran lain, kita dapat menggunakan persamaan LD sama dengan 3G tau, di mana dari soal diketahui nilai LD adalah 0,833 mm, sehingga nilai tau dapat dicari menggunakan persamaan LD per 3 dikali G. Didapatkan hasilnya adalah 1,93 jam. Selanjutnya untuk kecepatan produksi atau M-aksen, itu diketahui dari soal bahwa kecepatan produksi dari kristal tersebut adalah 15 kg per jam. Dari sini kita dapat mencari kecepatan nukleasi dengan persamaan B0 sama dengan 1 dikali 5 M aksen per A dikali rho C dikali L
pangkat 3 PR. Dapat kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui tadi, sehingga nilai dari kecepatan nukleasi atau hasil dari kecepatan nukleasi kristal adalah 2,595 dikali 10 pangkat 10 nuklei per M kubik jam. Spesifikasi atau dimensi standar alat untuk memenuhi kebutuhan kapasitas terhitung pada prarencana pabrik triklorosetaldehid monohidrat dengan proses klorinasi kapasitas produksi 30.000 ton per tahun. Nama alat yang digunakan yaitu crystallizer dengan kode X-20, jenisnya yaitu Swisson-Walker Crystallizer. Ukurannya yaitu diameternya 24 L atau sama dengan 36 feet, dayanya 2 HP, kapasitasnya yaitu 9.696,34 lb per jam, bahan konstruksi yang digunakan yaitu carbon steel. Pada slide dapat dilihat gambar alat pada flowsheet perancangan pabrik. Contoh-contoh aplikasi di industri yaitu ada pada industri Na2SO4, industri H3PO4, bidang pertanian, industri bahan kimia, dan juga industri produksi gula. Contoh aplikasi crystallizer pada industri yang dibahas saat ini yaitu produksi gula. Sirkulasi crystallizer adalah perangkat konsumsi energi yang kuat yang memiliki banyak kegunaan dalam industri makanan. Waktu tinggal, air pendingin, laju alir, suhu umpan, suhu penukar panas, dan tekanan operasional sangat penting dalam menentukan kualitas aliran efluen dari crystallizer tersebut. Laju aliran umpan, tekanan operasi, suhu operasi, dan suhu didih crystallizer adalah parameter efektif yang memungkinkan studi kinerja dari crystallizer. Di samping ini adalah gambar produksi gula dengan menggunakan alat crystallizer. Berikut adalah referensi materi yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kami mengenai force circulation crystallizer. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.